Daun pepaya pahitnya bikin sehat. Ini segudang manfaat dan juga rahasia yang wajib kamu tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, ya jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Kalau ngomongin pepaya, pasti langsung kebayang buahnya yang manis ya, dan juga warnanya yang khas. Nah, tapi gimana dengan daunnya? Nah, kebanyakan dari kita mungkin mikir daun pepaya ini cuma buat pakan ternak atau cuma jadi lalapan yang pahit. Nah, padahal di balik rasa pahitnya, itu daun pepaya menyimpan segudang manfaat kesehatan yang luar biasa dan juga sudah diteliti ya. Nah, jadi dijamin nih ya setelah nonton video ini, ya teman-teman bakal mikir dua kali kalau mau melewatkan daun pepaya yang berkhasiat ini. Nah, di video kali ini kita bakal kupas tuntas kenapa daun pepaya ini wajib banget teman-teman ketahui ya dari manfaatnya. Nah, jadi tonton sampai habis. Nah, kita kenalan dulu sama daun pepaya. Jadi daun pepaya ini berasal dari pohon pepaya. Meskipun rasanya pahit, ya daun ini kaya akan berbagai senyawa aktif yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Dia mengandung enzim papain yang juga ada di buah, tapi lebih banyak ya di daun muda. Nah, antioksidan seperti flavonoid, vitamin C, dan juga karotenoid ya. Nah, jadi teman-teman ya, vitamin A, vitamin E, serta mineral seperti kalsium dan fosfor, ya ini ada di dalam sana. Nah, kombinasi inilah yang bikin daun pepaya jadi ramuan ajaib ya, ramuan alami yang powerful. Nah, beberapa manfaat daun pepaya untuk kesehatan yang perlu teman-teman tahu. Yang pertama itu membantu menaikkan trombosit ya, terutama untuk demam berdarah. Ini adalah manfaat yang paling terkenal. Jadi jus atau ekstrak daun pepaya sering digunakan sebagai terapi komplementer untuk pasien ya dengan demam berdarah ataupun DBD ya. Ya, jadi senyawa ini dipercaya teman-teman bisa membantu meningkatkan jumlah trombosit darah yang seringkali menurun drastis ya pada kasus DBD. Yang kedua, melancarkan pencernaan. Nah, jadi kandungan enzim papain yang tinggi di daun pepaya itu sangat baik untuk sistem pencernaan tubuh kita. Enzim ini membantu memecah protein dan juga memperbaiki masalah pencernaan seperti sembelit ya, kemudian kembung ataupun gangguan asam lambung. Nah, daun pepaya juga bisa membantu menenangkan iritasi di saluran pencernaan. Yang ketiga, kaya akan antioksidan kuat. Nah, daun pepaya punya banyak banget antioksidan. Nah, jadi teman-teman, antioksidan ini berperan penting dalam melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Jadi bisa memicu teman-teman berbagai penyakit kronis ya, seperti penuaan dini maupun kanker. Yang keempat, berpotensi melawan kanker. Nah, jadi senyawa isotiocyanate dan antioksidan di dalam daun pepaya ini menunjukkan potensi untuk memiliki efek anti kanker. Nah, beberapa studi menunjukkan bahwa ekstrak daun pepaya ini bisa menghambat pertumbuhan sel kanker tertentu. Namun penelitian lebih lanjut ya pada manusia ini masih perlu dilakukan ataupun terus dilakukan. Nah, yang kelima, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, jadi teman-teman ya, kandungan vitamin C, vitamin E, kemudian antioksidannya dari daun pepaya ini memperkuat sistem kekebalan tubuh kita. Nah, ini bikin kita lebih siap melawan infeksi, virus, dan juga bakteri. Jadi biar nggak gampang sakit. Yang keenam, mengontrol gula darah. Nah, teman-teman ya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa daun pepaya itu mungkin punya efek membantu menurunkan kadar gula darah karena kemampuan meningkatkan sensitivitas insulin. Nah, ini kabar baik ya untuk penderita diabetes, tapi masih perlu dikonsultasikan dan juga masih perlu penelitian lebih lanjut. Yang ketujuh, sifat antiinflamasi. Nah, daun pepaya itu juga mengandung teman-teman senyawa yang bersifat antiinflamasi atau anti peradangan. Nah, jadi bisa membantu meredakan peradangan di tubuh yang sering menjadi penyebab berbagai rasa nyeri ataupun menjadi penyakit. Nah, jadi banyak banget kan manfaatnya. Nah, terus gimana sih cara gampang kita mengkonsumsi daun pepaya biar ini nggak terlalu pahit? Nah, yang pertama bisa dijadikan jus pepaya ya ataupun di-mix dengan buah. Ini cara paling populer teman-teman ya, di blender beberapa lembar daun pepaya. Tapi pastikan sudah dicuci bersih ya, kemudian ditambahkan buah-buahan, misalkan nanas, apel, atau kurma, biar rasanya itu agak manis. Tambahkan sedikit air ya. Nah, yang kedua, rebusan daun pepaya.
Nah, rebusan ini bisa teman-teman ya. Jadi rebus beberapa lembar daun pepaya yang sudah dipotong-potong ya, kemudian dikasih air secukupnya. Nah, teman-teman ya, ini bisa ditambahkan garam sedikit atau tambahkan teh hijau sedikit supaya lebih enak saat menyeduhnya. Nah, diminum saat hangat. Yang ketiga, tumis daun pepaya. Nah, teman-teman, daun pepaya muda ini bisa diolah jadi tumisan ya. Nah, jadi teman-teman bisa menuangkan minyak sedikit ya, atau bisa ditambahkan garam sedikit. Nah, supaya apa? Supaya tetap nikmat. Yang keempat, suplemen ataupun kapsul. Nah, jika teman-teman nggak tahan ya sama pahitnya ataupun ingin praktis, ya itu udah ada teman-teman ya, suplemen ataupun ekstrak dari daun pepaya ya dalam bentuk kapsul. Nah, ini bisa diminum sesuai dengan petunjuk penggunaan. Meskipun banyak manfaatnya, daun pepaya ini bukanlah obat tunggal ya ataupun pengganti obat medis ya kalau teman-teman sedang menjalani pengobatan medis. Nah, jadi ada beberapa hal penting yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, memang bukan pengganti obat dokter ya, terutama bagi penderita DBD atau diabetes. Nah, daun pepaya ini bukan pengobatan lengkap ya, hanya pendukung ataupun pelengkap. Jadi bukan sebagai pengganti obat. Nah, jadi jangan teman-teman menghentikan pengobatan ya, ataupun mengurangi dosis pengobatan tanpa instruksi dari dokter. Yang kedua, efek samping pencernaan. Nah, jadi jangan sampai mengkonsumsinya berlebihan. Jadi sewajarnya saja. Jadi teman-teman apalagi mengkonsumsi mentah jangan ya, karena takutnya nanti bisa menyebabkan mual, muntah, diare, karena takutnya masih ada kumannya di daunnya kalau mentah. Yang ketiga, tidak dianjurkan untuk ibu hamil. Nah, karena kandungan tertentu di daun pepaya, terutama pada dosis yang banyak ataupun dosis tinggi, ini bisa memicu kontraksi rahim. Ya, jadi tidak dianjurkan untuk ibu hamil, untuk ibu menyusui, jadi sebaiknya konsultasikan ke dokter. Kalau jumlahnya sedikit masih aman. Yang keempat, interaksi obat. Nah, jadi belum banyak penelitian tentang interaksi daun pepaya dengan obat-obatan. Ya, tapi untuk jaga-jaga kalau sedang mengkonsumsi obat-obatan pengencer darah, obat diabetes ataupun obat lainnya, ya harap hati-hati atau konsultasikan ke dokter. Yang kelima, dosis dan kualitas. Karena ini termasuk herbal teman-teman, jadi dosis aman dan juga efektifnya seberapa itu belum ada standar medisnya yang jelas. Jadi pastikan kalau untuk mengkonsumsinya itu jangan mentah, kemudian pastikan bebas pestisida dan juga jangan berlebihan. Kesimpulannya, daun pepaya memang pahit, tapi jangan salah di balik rasa pahitnya, dia menyimpan segudang manfaat kesehatan yang luar biasa. Mulai dari membantu menaikkan trombosit, melancarkan pencernaan, melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh. Nah, ini adalah bukti nyata bagaimana tanaman di sekitar kita itu jadi sumber kesehatan alami yang bisa kita manfaatkan dengan baik. Tapi ingat, selalu gunakan dengan bijak, jangan berlebihan, jangan sampai teman-teman kalap ya dalam mengkonsumsinya. Nah, mengkonsumsi daun pepaya ada cara unik yang bisa teman-teman lakukan untuk mengurangi rasa pahitnya ataupun bikin jadi lebih nikmat ya. Nah, kalau ada silakan ditulis di kolom komentar ya, tips dari teman-teman. Nah, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like ya, di-share, di-subscribe ya untuk informasi kesehatan penting lainnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jaga kesehatan selalu. Salam sehat. Sampai jumpa.